Makanya Ustadz mualaf karena kami Ustadz salah. Kami tidak mentuhankan Paulus. Ini saya tidak katakan Anda mentuhankan Paulus, tidak. Sama. Ketika Anda mengatakan kepada saya itu tidak jelas, Kami ingin tahu bagaimana bisa dia mengetahui informasi. Sama Bang, penulis hadis mereka menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Tentang kisah Nabi Muhammad. Dengarkan itu. Pak Ustadz, saya mau kami sama-sama Kristen kan? Saya mau jawab. Pak Ustadz tuh bisa sebentar, Anda diam dulu Bang. Pak Ustadz tanya saya bilang begini. Sebentar, Anda sebentar, pasti saya kasih waktu untuk berbicara. Tahu, karena kami bukan menuhankan Paulus. Saya paham Anda tidak menuhankan Paulus, sama seperti saya, Bang. Saya katakan kepada Anda, Bukhari itu ibaratnya Paulus. Bukhari karena dia membawa informasi tentang Nabi Muhammad. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi itu adalah orang-orang yang membawakan informasi tentang Muhammad. Tuh, Bukhari, Muslim, Ahmad, kemudian Tirmizi, imam-imam ini membawakan hadis kepada kami. Nah, kami patut pertanyakan siapa Bukhari, siapa Muslim ini. Kami pertanyakan karena dia membawa informasi tentang Muhammad. Kami harus tahu kejelasan nasabnya, asal usulnya. Jangan-jangan dia pembohong, pencuri, pendusta, pembunuh, perampok. Oke. Nah, ketika ini satu runkan kamu nanti mengganggu betul. Sabar Bung, saya kasih Anda kesempatan, tenang. Saya orangnya insya Allah. Sebentar. Saya kan? Gini, sebentar Pak. Kemudian datang Paulus membawa informasi. Anda tidak tanya ke Paulus, Anda tidak cari tahu siapa Paulus. Harus dicari tahu dong, karena dia membawa informasi. Karena kenapa? Yesus sudah katakan jangan percaya kalau ada yang mengatakan Ustadz di sini, Ustadz di sana, Yesus di sini, Yesus di sana, Mesias di sana, Mesias di sini. Jangan percaya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui Bang. Kalau Anda tidak mencari tahu tentang Paulus, nah disinilah letak kekeliruan kalian. Pak Ustadz salah. Silakan dijawab. Pak Ustadz tuh mualaf. Pertanyaan saya itu pertama dulu, makanya Pak Ustadz tuh mualaf, makanya nggak ngerti. Saya ngerti. Dia punya standar sama dengan kalau melihat tuh dia punya standar. Dia tuh hanya menulis sama seperti Matius, Markus, Lukas. Bagi kami itu dia tuh orang biasa, rasul saja. Oh gitu. Oke, silakan Anda lanjut. 2 menit sebentar Anda kena. Ustadz harus tahu itu yang pertama. Yang kedua, kami percaya dia punya surat karena dia bertemu dengan Yesus ketika di pintu gerbang Damsik. Ini kayak memang. Dia bertemu Yesus ya, Oke, baik. Oke, kalau Muhammad Ustadz, yang saya ini bingung, yang tadi dengan Ustadz punya hadis itu, saya bingung aja. Makanya dengan dasar kebingungan saya ini, kok bisa begitu banyak hadis, mau pegang yang mana, kuat lemah, umat tuh bingung. Saya nggak bingung. Karena jadi itu yang dari hati saya Pak Ustadz. Jadi jangan minta tolong ya, jangan sama-samakan Paulus dengan hadis. Jadi Pak Ustadz harus sinkron lah. Kita logika pakai logika. Kita pakai logika. Paulus jangan sudah tanyakan yang tidak ada di Alkitab. Kami tidak mentuhankan Paulus. Oke, baik, saya paham itu. Muhammad, maka tentang hadis. Kami tidak mentuhankan Muhammad. Kata siapa kami menuhankan Muhammad? Karena hadis itu, Abang, usah salah dong. Karena hadis itu kan menceritakan tentang biografinya Muhammad. Iya, lalu apakah kami menuhankan Muhammad? Tolol banget orang ini. Persangkutan dengan hadis. Al-Quran harus dengan hadis. Ini kotanya kosleting. Tidak menuhankan Muhammad. Sebentar teman-teman. Ini Anda ini kayaknya ilmu pengetahuan Anda ini lebih konyol daripada sekonyol-konyolnya monyet. Botol dia. Ilmu Anda ya. Baik, saya jelaskan ke Anda. Biar ilmu Anda punya ilmu. Sebentar. Mohon yang lain diam. Ini penyembah anak manusia ini harus diluruskan otaknya. Tidak ada satupun hadis, yang ditulis oleh manusia, karangan manusia yang dianggap sahih, bahkan hadis doif sekalipun. Tidak akan ada Anda manusia, Pak Ustadz.
Ini manusia bangsat satu ini udah bodoh maksa. Anda turun dulu ya, biar saya jelaskan, kemudian sebentar kalau Anda minta naik saya akan naikkan kembali. Tapi ingat, jangan bawa kebodohan Anda. Baik, saya mau jelaskan ke Anda, Bung. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, atau kami harus menyembah Nabi Muhammad. Tetapi dijelaskan dalam hadis itu bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana cara beribadah Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, apa yang disampaikan kepada murid sahabatnya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh para sahabatnya, mengatur kehidupan masa itu, menjadi seorang khalifah yang memimpin masyarakat yang menjadi masyarakat yang luar biasa, menjadi masyarakat yang takut kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat itu. Dan itu diceritakan dalam hadis. Tidak ada satupun hadis, bahkan hadis doif sekalipun yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu harus dituhankan. Tetapi yang disampaikan di situ, kami umat Islam itu diwajibkan beribadah kepada Allah, kemudian mengikuti cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mengikuti cara. Bahkan kalau Nabi Muhammad mengajarkan kami kepada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, maka kami akan menolak Nabi Muhammad. Saya pribadi akan menolak ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang 3 Tuhan kepada saya. Ini yang harus Anda pahami. Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya dan para sahabatnya dan umat manusia yang mengikuti ajarannya, kamu harus mengikuti perintah Allah, menjadikan Allah sebagai Rabbmu. Ikuti apa yang aku lakukan, beribadah kepadanya. Bayangkan, Nabi mengatakan kepada kami, kamu harus mengikuti saya sebagaimana saya menyembah kepada Allah. Yaitu Allah Ibrahim, Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya para nabi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Nabi Muhammad berkata, sembahlah aku, kemudian sembahlah Allah. Tidak ada. Itu yang perlu kalian pahami. Baik. Saya yang menciptakan Maryam, siapa? Awal mulanya sebelum langit dan bumi jadi Yesus bersama dengan Allah. Oke, itu Yesus ya yang menciptakan Maria. Yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria adalah anak laki-laki yang bernama Yesus. Yesus. Jadi yang dikandung Maria yang menciptakan Maria, betul? Betul. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut, Ustaz. Begitu dong, jujur. Saya nggak lawan Anda diskusi. Saya ikuti arahnya saja. Lanjut. Terima kasih. Ngopi lagi. Jadi disitulah misteri Allah. Kalau kita mau bahas secara berlanjutan, tidak akan masuk di akal manusia. Karena kalau Yesus itu yang menciptakan bersama dengan Allah, menciptakan langit dan bumi, bagaimana Yesus dilahirkan ke dunia. Tapi itu semua sudah rencana Allah, misteri Allah, ada dalilnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal datang menyelamatkan umatnya. Jadi Allah itu maha kasih, itu ada dalilnya. Makanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara yang dari langit itu tidak terlihat, memang tidak berwujud. Kok pencipta punya bapak? Gimana sih ceritanya? Kan saya sudah bilang Yesus bersama dengan pencipta itu sebelum langit dan bumi ada. Bahkan manusia pertama pun belum ada. Pencipta ini udah dilahirkan di bumi. Terus kenapa dikasihi lagi sama bapaknya pencipta, kok dikasihi? Dia harus diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah datang ke dunia supaya mewartakan kerajaan Allah, supaya umat manusia mengenal Allah, bahwa jadi Allah itu berkuasa. Jadi pencipta alam semesta diutus ke bumi. Pencipta alam semesta mengutus Yesus yang adalah gambaran Allah sendiri. Kan tadi Yesus yang pencipta. Tadi saya sudah bilang Yesus bersama dengan Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Oke, Bapak pencipta mengutus Yesus pencipta ke bumi gitu. Jadi pencipta mengutus pencipta gitu. Benar sekali. Oke. Ada 2 pencipta tadinya. Oke, makasih, lanjut. Selesai. Ya, selesai. Karena Allah yang Esa di dalam
di dalam diri Yesus juga Esa pula lah Allah yang Esa mengutus Yesus yang Esa pula datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus datang ke dunia hanya untuk penyampai firman dan menerima firman, menyatakan kerajaan Allah supaya umat manusia mengenal Allah yang Esa, Allah yang perkasa. Makanya kata Yesus, Allah itu suaranya pun tak didengar. Iya, Tuhan Wujudnya kamu. pun tak Iya, terlihat. udah jelas, Bang. Tuhan kamu ada dua. Tuhan kamu ada dua, pencipta, Bapa dan Yesus, kan gitu. Ya benar sekali. Ya, oke, tepuk tangan, Tuhannya dua. Lanjut, selesai. Oh gitu aja kok repot. Iya, saya jujur. Nah, jujur, makasih kejujurannya. Jarang-jarang loh ada orang yang jujur kayak Anda. Saya Gimana nih teman Kristen yang lain nih? Pendapatnya si Momi nih, sepakat nggak? Ada dua Tuhan. sabar. Saya tunjukkan Dua pencipta. dalil juga. Makanya sehingga di bumi bahwa pintu satu-satunya, jalan satu-satunya harus melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan sampai kepada Allah yang Esa itu. Iya benar sekali. Karena Yesus penyampai firman, menerima firman dari Allah yang benar itu. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan menerima firman. Kan ada dua Tuhan. Tuhan satu berfirman kepada Tuhan yang satu. Tuhan Bapa berfirman kepada Tuhan Anak. Kan sama-sama Tuhan tadi dua. Satu stay di surga, satu turun ke bumi. Jadi ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga, ada dua Tuhan. Iya benar sekali ketika Yesus. Betul, benar. Makasih Mas B, benar Mas B. Kesimpulannya gini ya, Tuhan senior memberi firman pada Tuhan junior gitu ya. Bukan begitu. Itu saya hebatnya Yesus Kristus. Hebatnya di mana Pak Jo? Apollo, selamat malam Apollo. Apollo di buka meja Apollo. Iya benar sekali. Esa yang kedua, Esa di surga dan yang datang ke bumi Yesus. Ya, Esa Allah yang Maha Esa. Esa pula lah Yesus dalam tubuh Yesus, dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus dikatakan utusan, benar sekali. Dikatakan nabi, dikatakan raja, dikatakan penyampai firman, menerima firman, menyatakan kebenaran Allah, benar sekali. Karena itu sesuai dengan dalil. Esa Allah itu, Esa pula lah Yesus. Sebelum langit dan bumi ada, Yesus yang Allah yang Esa itu sudah bersama Yesus. Tetapi Yesus belum datang ke dunia.